Yuk, seperti apa kronologinya? Yap. Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7. Kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan, sebenarnya ada pemicunya. Ya, pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik ya sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu loh. Karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu. Karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya ngangkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Lalu saling ini. Coba dilanjutin. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya. Ini kan kita ketemunya kan di public, biarpun ya memang bisa maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai rutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Sampai cakar. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet, punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misal aku kalau misalkan aku visum mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu. Tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu Berarti sendiri, yang jambak serangan juga atau seperti apa sih kalau dari Ayu sendiri? Mendapat serangan juga atau seperti apa dari dia? Iya, dia membela diri dia lah. Ya seperti kayak dorong. Ya kan membela diri itu kan CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur lah, sudah jadi bubur kan, tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak
bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau Perdamaian. menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, jadi memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Oh, berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa menawarkan atau Kak, menawarkan uang itu untuk agar si Abi sendiri mau damai sama Kak Ayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau boleh tahu Kak uangnya? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Kita nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti yang jamak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang tadi ribut-ribut gitu dari kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Seperti udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan. Apakah statusnya seperti apa gitu. sih? Dicurigai, ada diduga gitu. Maksudnya Ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya, jadi kayak ya aku ya mungkin kecurigaan kan boleh. Tapi sekaligus klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara ya, karena ini masalah ITE. Iya, karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja, tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi, dia ngajak untuk check-in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Chatnya lengkap kok ada semua. Karena saya tahu saya Bahkan dia mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan gitu. Yang kedua, sudah ditransfer. Yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak. Bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Mediasi itu ya. Ya. Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah, dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima. Tidak mau terima sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan. Pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah bertunangan. Aku udah ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan. Bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Ya. Bilang apa nih? Oh selamat ya. Terus aku ledekin angpaunya mana kan gitu kan udah tunangan nih gitu ya. Menurut aku yang aku lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya, itu sih. Apa mau bahas apa lagi? Oke, selanjutnya yang soal ada lagi nggak? Lanjut Ini yang mau soal penasaran yang
yang pejabat soal negaranya ini siapa gitu. si H ini Ada nggak siapa? sih seorang ketua Caleg bank, dirut bang. dirut bank? Ya. Ya boleh sih Bang. Tapi saat ini kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan untuk segera, ini kan kedua orangnya sudah renggang hubungan pertunangan pernikahan supaya diselesaikan. Kami membuka ruang untuk bisa komunikasi. Kami juga sudah komunikasi dengan tim pengacara si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka si H juga harus dilibatkan karena pemicunya dia. Ini kan pejabat negara. Orang ketiganya ya? Nah, pejabat negara, artinya dia seharusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus tidak berlanjut, karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Kami akan buka semuanya di Indonesia, siapa dia dan semua WA dia yang berpotensi ada sudah niat yang tidak bagus, kami akan buka semuanya di publik. Berapa kali diajak setting sama pejabat? Dari WA yang kita dapat itu baru sekali, tapi kan klien saya tidak ada. Tim kamu ada. Tapi dia mancing dengan mentransfer dan lain sebagainya. Karena ada ini niatnya sudah ada. Hanya memang karena klien kami tidak mau datang dan lain sebagainya, akhirnya dia ngajak untuk pertemuan di restoran dan lain sebagainya. Intinya bahwa untuk si H ya, saya hanya minta supaya kasus ini supaya dikelirkan. Karena kalau tidak, dalam waktu dekat pasti kita akan buka secara terang benderang siapa Aku gentle lah gitu, jangan di sini aku sebagai aku kan udah dilaporin apa kan, aku kan juga ngebelain gitu loh. Kalau aku nggak ngebelain ya ngapain gitu kan, aku udah ngebelain masa tiba-tiba hilang gitu aja. Muncul lah gitu, gentle lah, jangan sampai kan jadinya meluas kemana-mana nantinya gitu. Ini kalau dibuka sih pasti hancur. kami sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ini pasti kita akan buka siapa, H itu siapa, di mana, pejabat apa dan lain sebagainya. Makanya sebelum ini semua kejadian, kasusnya masih dalam tahap lidik di Polsek Tanah Abang, sebaiknya diselesaikan. Kami juga membuka ruang, kami juga komunikasi dengan Abi supaya kalau bisa airnya dimaafin, bisa diselesaikan dan bisa cabut laporan gitu. Tapi kan sampai saat ini kan belum maafin, udah renggang, nggak komunikasi dan lain sebagainya. Hubungan mereka udah nggak bagus gitu. Perkembangan sendiri kalian seperti apa? Gak ada, aku nggak ada. Sebelum dia datang ke Polsek dengan mantan lawyer aku, sebenarnya aku juga kecewa sih sama Bang Sunan gitu kan. Dulu kan sebelumnya kan lawyer aku, ya mungkin profesional aja kan gitu. Kenapa aku pilih Bang Naham? Karena kan Bang Naham kan kenal dengan beliau, jadi aku pikir bisa meredam, siapa tahu bisa memediasi. Tapi ternyata kan tidak ada. Belum sampai ke titik itulah, masih dalam tahap komunikasi ya. Tapi kan tidak ada komunikasi juga gitu yang aku untuk ke Mas Abinya gitu loh. Jadi aku di sini kayak berpikir ya udahlah, masa aku harus jadi tersangka lagi? Emang nggak kasihan pejabat negaranya sama aku kan gitu. Tolonglah gitu diselesaikan aja. Kak, si Pejabat H negaranya ini itu pria beristri atau seperti apa? Beristri? istrinya Gege Francisca bukan? Bukan. Oh, berarti ini beda kasus sama si Gege Beda Francisca. dong. Oke. Kasusnya beda ya. Emang kamu pikir sama? Nggak. Gigi Francisca tuh siapa sih? Nah, Kamu kenal? nggak kenal, makanya mau Berarti klarifikasi bukan langsung. orang terkenal, bukan Nggak, artis kan? maksudnya Lebih sekaligus. kenal Ayoli atau Gigi Francisca? Enggak, serius tanya. Serius nanya aku. Iya. Tapi kan si Gege Francisca ini tiba-tiba muncul Nah, enggak, akhirnya. aku tanya dulu. Kamu lebih kenal siapa? Ayu Aulia. Nah, dia siapa? Nggak Yang tahu. tiba-tiba mendongkrak nama saya untuk mencari panggung kan gitu. Ya. Sebelumnya beritanya kan sebenarnya dia duluan. Barulah Mas Abi kan akhirnya. Saya curiga mungkin dihasut kan bisa aja. Ini kan kecurigaan boleh dong praduga tak bersalah. Iya dong. Akhirnya kan menjadi, saya tidak tahu lah si perempuan itu. Saya nggak mau tahu namanya, nggak penting buat saya gitu kan. Bisa aja menghasut, bilang Ayu begini, Ayu nggak bener gini-gini. Mohon maaf, kalau saya nggak bener, kenapa saya nggak terima aja check-innya? Pasti dapat uang banyak kok, ya kan? Gitu loh. Jadi kenapa? Gimana? Berarti kasusnya berbeda antara Berbeda. si H ini dengan suaminya Gege Francisca tuh Suami? eh. Oh, salah.
salah. Nah, gimana tuh Sudah tidak meluruskan? menjadi suami, saya sebagai perempuan atau mbak deh atau mas deh mau dikasih mobil, diterima gak? Diterima gak? Ya enggak lah. Terima kan? Sama dong. Loh, saya tiba-tiba mau dikasih mobil ya saya terima dong. Terus apa salahnya saya? Sudah tidak menjadi istri, nikahnya juga saya tidak tahu. Apakah itu sah atau tidak? Kan praduga boleh. Ya. Yang kalau yang saya tahu kan berbeda dengan yang aslinya dan sudah bercerai. Jadi si laki-laki ini curhat ke saya bahwa sudah tidak dengan beliau, sudah cerai karena si perempuannya ini sendiri sudah punya suami lagi di Cianjur sana gitu loh. Jadi menurut aku ini terlalu lebay dan terlalu menjurus ke jadi berapi-api kan aku ya. Iya, jadi begini. Menjurus kemana-mana Biar gitu loh. saya sampaikan aja. Berarti beda ya. Beda-beda, perkaranya beda Oke. ini, ya. Jadi ini edukasi juga, edukasi hukum juga bahwa bijaklah menggunakan jari. Ya. Jangan menyebar fitnah, hoax, apalagi merendahkan harkat dan Merendah. martabat orang di Betul. publik karena Betul. undang-undangnya jelas dan udah pasti ada langkah dan upaya hukum kepada yang bersangkutan. Sudah. Dia bisa buktikan enggak dan sudah dilaporkan di Polres Jakarta Sudah. Selatan. Tunggu waktunya saja. Tunggu aja. Yang dilaporin Sudah siapa? dilaporin. Ya, laporin. Saya laporin Lapor. dong. Iya, maksudnya yang terlapornya siapa? Saya melaporkan Iya, perempuan melaporkan. itu. Oh, oke. Jelas karena dia menjatuhkan kalau kamu lihat di story-nya di mananya apakah boleh menyebarkan satu WhatsApp di feed seperti itu? Tidak boleh, jelas. Pertama, kedua, apakah boleh hukumnya ngata-ngatain bilang saya perempuan nggak bener apa segala macem chat semua di apa foto saya terpampang nyata. Mbak, kita negara hukum. Kalau saya salah silakan laporkan. Biarkan Ya. penegak hukum yang menghakimi, jangan main hakim sendiri dong, jangan menggiring opini dong. Seperti saya nih, saya ada gak ngomong-ngomongin dia? Nggak ada kok, saya diem. Tapi bukan berarti saya diam. Saya punya penegak hukum dan saya yakin bapak-bapak penegak hukum jelas akan memproses ini dengan cepat. Oke. Kayu berarti statusnya antara dirimu dengan yang diklaim si GG suami itu adalah cuma teman curhat aja. Teman curhat, dia curhat kan sudah jelas di situ. Ya kalau kalian baca feeds-nya itu kan dia dia mau memberi saya mobil, rumah apa. Masa saya nggak terima? Jadi Ya terima-terima statusnya aja lah, namanya dikasih. Dan itu statusnya sudah bukan dengan sama si JJ lagi. Bukan. Jangan jadi bumerang nanti buat Anda, saya kasih tahu. Beneran. Oke. Nanti jadi bumerang buat Anda. Minta maaf nanti Anda. Ya, jadi begini, itu kan perkaranya berbeda ya. Beda ya, beda Ini dua case ya. masalah nih. Iya. Saya nggak Saat mau jadi ini satu. Iya, iya. klien saya dilaporkan di Polsek Tanah Abang kasus penganiayaan. Ya. Klien saya pun melaporkan salah satu wanita di Yang katanya Polres artis, tapi Jakarta nggak ada yang kenal ya? Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Jadi beda case ya. Iya. Supaya jangan sampai nanti seolah-olah ini satu case ini bukan. Enggak. Beda orangnya, beda laporannya juga. Yang Terakhir komunikasi sama Abi. Kalau komunikasi itu saya itu terakhir masih ingin etikat baik lah untuk meminta maaf. Ya udahlah kalau memang kita nggak jadi untuk bertunangan dan menikah, apa sih salahnya kita berteman kan gitu. Cabutlah laporan, kasihanlah bapak H ini kan gitu. Tapi kan selalu Anda membela kan gitu ya. Anda membela beliau kan. Aku bilang bukan membela, janganlah bawa-bawa orang lain di sini. Tapi kan yang membuka kan beliau sendiri kan gitu. Jadi saya juga serba salah di sini. Saya bingung gitu loh Mbak. Dari pihak si haknya sendiri ini ya pejabat negara ini juga tidak ada meminta maaf kepada saya. Hilang. Ya hilang gitu aja. Ya kalau mau hilang gitu aja ya silakan. Ya kan media-media kan pintar untuk mencari tahu. Cari tahu lah. Neng alasannya si Abi juga tidak ingin bercampur-campuran karena dia udah terlalu sakit hati. Katanya gitu. Dia juga bilang kalau udahlah yuk. Karena kan si perempuan itu kan juga kan beropininya kan kemana-mana. Makanya saya melaporkan. Gitu.
Jadi seolah-olah saya ini cewek yang nggak bener kok sama yang ini, kok sama yang ini kan gitu. Padahal sama yang ini, ya, sama yang laki-laki yang si perempuan itu nggak ada apa-apa. Tapi katanya sampai Hadiah aja ya bang. dia Tapi sempat saya tidak mau disatuin ya. Saya mau fokus kepada kasus saya. Udah itu aja. tapi Kayu yang dia sempat komentar kan di ada akun gitu kan, dia bilang udah 4 kali jalan double date sama Kayu sama Abi, terus dia sama suaminya, tapi dia ngerasa ditusuk gara-gara suaminya kayak ada ada hubungan sama kamu gitu. Tanggapannya seperti apa? Oke. Gini ya. Dia datang bukan suaminya. Garis bawahi mantan suaminya. Oke. Ya. Dan saya tidak tahu nikahnya bener apa enggak, ya suruh dicek aja ada gak di negara kan gitu. Jangan ngomong asal tanpa bukti kan. Kalau aku kan semua aku riset dulu, makanya aku mau press kan karena aku harus ada bukti semua. Kalau enggak saya nggak mau ngomong bang. Berarti membantah bahwa dirinya memang bukan pelakor yang si suaminya Tidak. ini ya. Kalau saya pelakor, kenapa saya nggak pelakorin yang pejabat itu aja? Lebih banyak uangnya. Tapi kan saya nggak mau. Bener dong. Iya, iya. Kita realistis aja kan. Tapi kan saya nggak mau. Saya maunya ya dengan Jangan Abi baik lah. aja, berteman baik. Semua berteman baik dengan saya. Suaminya Simbage ini juga baik dengan saya. Masa saya orang baik masa saya jahatin? Kan nggak lucu. Bang, dengan prosesnya tetap lanjut bang ya? Ya sampai saat ini perlu saya sampaikan bahwa laporan untuk penganiayaan itu pasalnya 352 dan pasal 406 karena ada penganiayaan dan pengurusan beberapa handphone dan juga beberapa kayak kalung dan juga mungkin cakaran juga. Nanti kita lihatlah dalam prosesnya. Artinya kami juga saat ini lagi membangun komunikasi ya sama pihak pelapor. Mudah-mudahan akan bisa diselesaikan. Hubungan awalnya bagus. Sekarang aja renggang itu karena urusan ini kan orang saling curiga. Dia mungkin Tapi merasa coba begitu. mbak, masa aku sekecil ini, dia kan mantan atlet, segede itu, masa kalah sih sama aku? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak tahu lagi. Enggak kan? Ya udah. Gitu. Tapi kan saya tidak menampik bahwa ya memang saya kan CCTV-nya sudah jelas. Ya udahlah, terus saya legowo, saya terima aja. Gimana? Hukuman pidananya Bang sekarang. Jadi untuk pasal 352 itu kan penganiayaan ringan ya, ancamannya kan di bawah setahun. Lalu kalau untuk yang 406 pengerusakan itu 2 tahun lebih ancaman pidananya. Artinya nanti kita tidak dalam proses, tapi karena ini awal hubungan baik, makanya saya kembali lagi bahwa si H ini harus muncul, karena dia harus berada untuk penyelesaian ini. Karena selama si H tidak muncul, mungkin si pelapor juga merasa bahwa ini tidak ada penyelesaian. Makanya kami mengimbau lewat media supaya hanya menghubungi, karena ini kan ada ruang untuk bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ngilang, karena ngilang pasti nanti anak-anak media yang cari kan siapa H itu. Karena pasti kami akan buka di publik siapa dia, supaya jelas semuanya. Kayaknya kalian lebih jago cari tahu. Tapi udah coba dihubungi si H ini. Siapa tuh? Udah. Terus? Enggak, aku sudah mencoba. Oh belum. Oh, saya sudah. Apa? Kenapa nih? Ada Respon. respon nggak? Tidak, di blok. Saya bilang, ini gimana? Saya kan juga malu. Sebelum saya preskon ya, karena kan saya ada yang saya terima sebelumnya, nggak ada kan. Kenapa saya preskon? Karena menurut saya kenapa tidak ada etikat baik. Saya udah mencoba menghubungi, ini saya malu. Saya ya mohonlah dengan kerendahan hati meminta maaf kepada Mas Adi, mungkin baik-baik bagaimana duduk bersama kan gitu. Sempat kok kita duduk bersama bertiga Dan itu 2 kali ya. 2 kali Obrolan apa? itu. Mau ada penyelesaian itu, tapi kan si Abi nggak mau cabut laporan dan nggak mau terima duit. Dan dari Abi nggak mau tawanan. terima uang. Artinya begini loh, si Abi Hani, sakit hati si ya. Hani merasa juga bahwa dia akhirnya masuk dalam urusan ini kan. Makanya dia memediasi, dia juga memfasilitasi, bahkan dia mau supaya kasus ini tidak dilanjutkan, dicabut. Tapi kan pelapor tidak mau karena mungkin saking jengkel kan. Tapi begini, ini kan persoalan baru dilaporkan, kasus ini masih terus berproses. Ya kita lihat saja lah, kapan klien kami dipanggil di kepolisian kami akan dampingi. Yang kedua, kami juga pasti akan menyampaikan bahwa semua ini terjadi karena ada pemicunya.
ini kan juga siapa sih jadi juga sebagai saksi kan gitu. Iya. Jadi itu yang kami perlu sampaikan. Tolong pisahkan ya kasus yang di Polres Jakarta Selatan sama kasus yang di Polsek Tanah Abang ya, supaya jangan dijadikan satu. Ya, Ya. jangan jadi blunder. Nah, yang namanya. di Polres Jaksel itu laporan ke Sige pasalnya berapa, Ya. terus Jadi begini, apa? nanti kita buka. Intinya bahwa klien saya sudah melaporkan Sige itu di Polres Jakarta Selatan tentang ITE. Dan di Polsek Tanah Abang, klien saya dilaporkan Ya. oleh tunangannya biar jangan jadi bumerang jadinya kan itu ya, biar jelas ya. Nanti update-nya kasus yang di Polres Jakarta Selatan kan nanti kita update lagi. Karena namanya juga baru dilaporkan. Bikin LP-nya kapan Bang yang di Jaksel? Hah? Bikin LP-nya kapan yang di sudah Jaksel? dari Oh, iya. dari dia berkorban. Awal-awal Ya, itu. dari awal udah di LP. Tapi nanti kita respon khusus itu. Hari ini kita juga bahas dulu yang kasus untuk Kita mending bahas yang Polsek ini ya, dulu ya. Polsek ya. Karena kalau yang itu nggak penting buat saya sama sekali. Karena saya nggak ngerasa. Ini kan pasti banyak hujatan, Allah pelakor nggak ngaku bla bla bla. Jangan bikin kesedihan dan playing victim karena kamu punya anak terus begini begitu nggak usah lah ya. Yang Semua orang juga orang dia sendiri kok yang nikah lagi kok, kan gitu. Orang ini mantan suaminya kok malah jadi juga kena, kan kasihan. Iya kan, gitu sih. Bang, untuk si Hani kasih target waktu berapa lama Bang untuk ya kita minta klarifikasi Bang? kalau bisa dalam waktu 7 kali 24 jam lah, tolong bisa supaya diselesaikan dengan baik. Kami berharap komunikasi kami dengan si Abi juga kami bangun dan si H juga supaya muncul, supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, karena hubungan mereka sekarang renggang. Kasihan juga orang sudah tunangan mau nikah Desember jadi kacau semua gara-gara Kan urusan orang ini. tua sama orang tua ya. Kalau tidak muncul Bang, Ya, tidak mungkin kita buka semuanya. Jadi kalau 7 hari 7 kali 24 jam dia tidak muncul, udah pasti kami akan buka ke publik siapa dia dan di mana. Loh kan polisi juga pasti akan buka kan Bang. Dan pasti polisi juga dia sebagai saksi. Kayu terakhir tadi sempat ngomong play victim, Gege juga sempat curhat bahwa dia sampai diusir dari rumah kayak Memang gitu-gitunya. saya menyuruh. Aha. Apa dasarnya? Saya apa dasarnya saya tahu tentang itu ya. Mau dia diusir mau gimana kan bukan urusan saya, itu kan urusan internal dia dengan mantan suaminya. Saya di sini cuma sebagai korban sebenarnya. Kenapa? Karena saya cuma makan bareng, mendengarkan cerita yang bahwasannya ya banyak trouble si G inilah. Jangan sampai saya buka si G ini nanti jadi malu sendiri. Udahlah, kita tunggu aja laporannya. Ini kan lagi berjalan. Saya sih atensi sih. Jadi begini. Pokoknya saya akan membela diri saya selama saya benar. Tapi kalau saya salah, saya akan mengaku kan gitu. Saya minta maaf kan gitu. Jangan di sini jadi saya yang salah semua, disudutkan dong saya. Gila kali. Yuk menjelaskan ke orang tua seperti apa, karena kedua Oh, mama orang saya tua nangis-nangis. udah sering ketemu. Nangis. Mama saya cuma bilang satu sih. Yang saya hormatin kan ibu saya. Mama saya cuma bilang satu. Apapun jalan kakak, jangan lupa tinggalin saya. Jangan lupa ada mama di sini yang selalu menemenin kamu. Mau kamu salah, mau kamu benar, mama akan bela kamu karena kamu anak mama. Tapi kalau jujur dalam hati, hubungan ini pengen tetap diteruskan. Walaupun Kalau itu belum kepikiran sih ya, Bang. Karena kan kita mikirnya hitung dulu aja lah. Kalau diterusin apa enggak itu urusan nanti lagi. Karena kan saya aja nggak pernah lapor sih, Bang. Kayu di tengah masalah ini di suatu program katanya Kayu ada quotes yang bilang apa harus aku pakai kerudung lagi itu gimana? Oh tadi kan itu kan yang Mbak Feni Ros. Iya. Kan dia pakai, kan aku nanya, Kak Feni sekarang pakai kerudung. Apa perlu aku pakai kerudung lagi nih ya kan? Siapa tahu kan yang itu kan. Bukan untuk mengademkan apa gimana? Siapa tahu yang sebelumnya kan jadi balik lagi. ini trauma juga nggak sih kalau dari hubungan? Trauma banget Mbak, aku trauma. Bahkan mama bilang kan kayak udahlah sendiri dulu aja. Trauma, saya bingung. Saya mendengarkan cerita salah, makan salah, tunangan juga salah. Jadi
gimana? Apakah saya akan menjadi perawan tua? Tapi mama tadi bilang seperti Kayu bilang, ya udahlah Kak, sendiri aja dulu saat ini. Ya. Berarti sudah memutus. Tenang, ada mama. Ya, orang tua mana sih yang tega anaknya dilihat dilaporkan, dipermalukan di media. Bahkan saya tidak pernah ngomong apa-apa tentang Mas Abi ya. Selalu kan saya bilang yang baik-baik tentang dia. Kalau dia cuplikan sebelum-sebelumnya, saya nggak pernah kok. Karena menurut aku pasangan itu kan adalah baju ya, untuk menutupikan gitu. Kayu pas dikasih mobil sama rumah itu ada curiga nggak sih kayak ada apa nih Saya motifnya? nggak dikasih, Ah. baru diiming-imingi. Oh. Belum dikasih, baru mau. Berarti belum ya? bertanya nggak sih, Ya, kenapa ini buat masih- apa? Udah. Kata dia Baca apa? dong. Baca nggak chatnya? Nggak. Oh, kalau memang tidak merepotkan dan ikhlas, saya terima dan tidak masalah. Kan gitu. Ya kan? Berarti Kamu minta nggak? Ada gak di situ saya minta? Biar jelas ya. Iya. Memberi dan meminta beda. Beda. Saya diberi Hadiah. hadiah. Dan itu belum kejadian. Belum. Dan itu masih omdom. Jelasin. oh, belum kejadian. Belum. Titik. Bahkan si perempuan itu bilang katanya udah.